Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Sehat kan? Kita udah belajar kimia 3 minggu. Baiklah, kita lanjut materi kita yaitu tentang struktur atom. Nah, untuk materi struktur atom ini yang perlu kalian harus punya ini adalah sistem periodik unsur. Karena di dalam sistem periodik unsur ini banyak terdapat unsur-unsur ya yang kaitannya dengan materi struktur atom. Jadi kalian harus wajib punya sistem periodik unsur-unsur. Sistem periodik ini kita gunakan sampai dengan kalian di perguruan tinggi. Ini tetap kalian gunakan ya. Jadi untuk materi struktur atom, subpokok bahasannya ada 4, tetapi subpokok bahasan 1 dan 2 ibu gabungkan ya. Kemudian pokok bahasan subpokok bahasan 3 dan 4 itu masing-masing berdiri sendiri. Baiklah, untuk materi struktur atom yang pertama subpokok bahasannya yang ibu gabungkan yaitu partikel penyusun atom, nomor massa, isotop, isobar, dan isoelektron. Nah, itu yang akan kita pelajari minggu ini. Nah, untuk minggu kedepannya yaitu perkembangan model atom dan konfigurasi elektron. Minggu berikutnya adalah bilangan kuantum. Baiklah, untuk materi partikel penyusun atom, nomor massa, isotop, dan isobar, silakan kita lihat video berikut ini. Bab struktur atom 1 yaitu subbab partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom itu di dalam atom itu banyak partikel penyusunnya ya. Salah satunya nanti ada partikel proton, ada elektron, ada neutron. Bagaimana nanti kita cara menentukan partikel-partikel penyusun atom? Pertama kita lihat dulu ya, atom itu bagaimana penggambaran untuk atom. Jadi ini contoh ada inti, jadi kita bikin dulu ada inti, nukleusnya atau nukleus. Dari nukleus ini akan kita kelilingi dengan kulit. Ini kulit pertama yang dekat dengan inti, ada kulit kedua, nanti ada kulit seterusnya ya. Nah, di mana di dalam kulit itu akan terdapat elektron. Maka partikel elektron itu terdapatnya di kulit. Sedangkan di inti isinya nanti adalah proton dan neutron. Ini nukleusnya ya, nukleus atau inti atom, di mana isinya adalah ada proton muatan positif dan neutron artinya tidak bermuatan, 0, atau ada yang bilang netral. Sedangkan kulit ini adalah kulit ya, kulit 1, kulit 2. Jadi bisa kita lihat kulit atom isinya adalah elektron. Di sini nanti akan kita bahas bagaimana cara menentukan proton, neutron ataupun elektron. Jadi contoh, misal ada X, Z, A. Di mana X di sini yang pertama kita lihat X itu menunjukkan simbol atom atau unsur. Kemudian A itu adalah menunjukkan nomor massa, di mana nomor massa itu menunjukkan jumlah dari proton ditambah neutron. Kemudian Z itu adalah nomor atom, nanti akan sama juga dengan proton. Jadi sama dengan proton. Kemudian sama juga dengan elektron. Kenapa? Karena di sini jenis simbolnya adalah netral, artinya tidak ada muatannya. Nanti kalau ada muatannya, protonnya tidak akan sama dengan elektron. Itu yang sobat 100 harus ingat ya. Jadi kalau ada ionnya, proton itu tidak akan sama dengan elektron. Soal
Jadi contoh soal yang pertama, ada contoh soalnya Cl 1735. Jadi artinya contohnya di sini ini jenisnya adalah simbol netral ya, atau unsur netral. Kenapa disebut netral? Artinya tidak ada muatannya. Bagaimana cara menentukan proton, elektron, dan neutron? Pertama, kita tentukan proton, di mana proton tadi selalu akan sama dengan nomor atom. Jadi nomor atomnya itu 17 ya, sehingga protonnya itu sama dengan 17. Yang kedua, kita ingin menentukan elektron. Karena di sini tidak ada muatannya atau netral, maka jumlah elektron itu sama dengan proton. Maka elektronnya juga sama dengan 17. Bagaimana dengan jumlah neutron? Di mana neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massanya 35, nomor atomnya 17. Sehingga neutronnya sama dengan 35 dikurangin 17, sama dengan 18. Itu adalah contoh untuk menghitung partikel penyusun atom, yaitu proton, elektron, dan neutron dalam keadaan netral. Sekarang contoh yang kedua, jika ada muatannya. Contoh kedua kita lihat Cl 1735 dengan muatannya negatif 1. Bagaimana cara menentukan proton? Meskipun di sini ada muatannya atau ada ionnya, untuk jumlah proton itu selalu akan sama dengan nomor atom. Di sini nomor atomnya 17, maka protonnya juga sama dengan 17. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan elektron? Nah, ingat ya sobat 100, karena di sini ada ionnya, jumlah elektron tidak akan sama dengan proton. Bagaimana cara menentukan jumlah elektron? Sobat 100 harus ingat, kalau ada ion negatif, itu artinya unsur tersebut akan menangkap elektron. Sehingga jumlah elektronnya nanti adalah protonnya kita tambah berapa? Karena di sini ionnya sebesar -1, berarti nanti kita tambah dengan 1. Maka bisa kita tuliskan ya. Dilihat ada -1, elektron sama dengan 17. Ada -1, min tadi menangkap ya, berarti ditambah 1. Sehingga kita hasilkan elektronnya 18. Bagaimana sobat 100 untuk menghitung elektron jika ada muatan ion negatif? Ngerti ya? Untuk selanjutnya cara menghitung neutron. Untuk neutron meskipun ada muatannya, muatan tidak akan berpengaruh di neutron, sehingga neutronnya tetap nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi bisa kita tulis N sama dengan 35, kita kurangin 17, sama dengan 18. Ini adalah contoh cara menghitung proton, elektron, neutron jika ada muatan ion negatif. Jadi muatan itu hanya berpengaruh di jumlah elektron. Untuk proton, neutron cara perhitungannya sama seperti di atom netral. Ngerti ya sobat 100? Untuk contoh yang ketiga, sekarang jika ionnya positif. Kita lihat Cl 1735 nomor masanya dengan ionnya 2+. Bagaimana cara menentukan protonnya? Ingat kembali, meskipun di sini ada ionnya, proton itu selalu akan sama dengan nomor atom, jadi tidak berubah. Karena nomor atomnya 17, protonnya juga 17. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan jumlah elektron? Karena di sini ada ion 2+, artinya karena dia bermuatan, jumlah elektronnya tidak akan sama dengan protonnya. Bagaimana cara menghitung jumlah elektron? Ingat ya sobat 100, kalau ada ion positif, artinya suatu unsur itu akan melepaskan elektron. Sehingga elektronnya itu sama dengan 17, nomor atomnya karena dia melepaskan pasti akan berkurang. Berkurang sebanyak berapa? Karena di sini 2+, maka dia akan berkurang sebanyak 2. Jadi -2.
17 dikurangin 2 sama dengan 15. Ini adalah untuk menghitung jumlah elektron jika ionnya positif. Kemudian untuk neutron sama. Untuk ion tidak berpengaruh di dalam perhitungan neutron. Jadi neutron itu tetap nomor massa dikurangin nomor atom. Maka N-nya sama dengan 35 dikurangin 17 sama dengan 18. Ini adalah contoh-contoh bagaimana cara menghitung proton, elektron, dan neutron jika unsurnya netral, ion negatif maupun ion positif. Bagaimana Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini? Maka Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikut. Selamat belajar. Baiklah, untuk hari ini materi partikel penyusun atom, nomor massa, isotop, isobar, dan isoelektron kita akhiri. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu memahami materi yang Ibu berikan. Nah, untuk tugas kalian ya, buka buku Erlangga, buku kimia Erlangga, halaman 40, nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nah, untuk tugas itu dikumpul di akhir Agustus ya. Jadi semua tugas kimia waktu pokok bahasan yang pertama udah selesai tugasnya. Nah, kemudian kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua ya. Baiklah, itu aja yang bisa Ibu tampilkan hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan jaga kesehatan anak-anakku semua, karena semua pelajaran mungkin berat bagi kalian apabila kalian tidak pelajari dengan sesama. Baiklah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.